Halo, apa kabar? Salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Dalam video kali ini saya menjelaskan tentang liturgi gerejawi. Di dalam liturgi gerejawi ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama adalah pujian kepada Allah Tritunggal. Yang kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan. Di dalam pujian kepada Allah Tritunggal kita harus menyadari dan sungguh-sungguh melakukannya kepada Allah Tritunggal. Pujian tersebut liriknya haruslah berakar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nada dan lagunya seharmonis mungkin mengiringi lirik yang sudah digubah oleh para penggubah pujian-pujian tersebut. Dan kita tahu bahwa pusat pujian tersebut hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pujian tersebut menuntun, membimbing, mengarahkan setiap jemaat, seluruh komunitas gereja tersebut untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, memperlengkapi diri, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam pujian kita harus tahu bahwa yang menjadi pusat pujian bukanlah musiknya atau alat musiknya, bukan juga bagaimana liriknya sedemikian indah saja, tetapi juga keseluruhan, keutuhan daripada pujian itu sungguh-sungguh menggambarkan keagungan, kemuliaan, kebesaran daripada Allah Tritunggal. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu pujian yang sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk kepentingan manusia, tetapi untuk kepentingan Tuhan sendiri. Itulah sebabnya kalau ada lirik-lirik pujian yang tidak berkenan di hati Tuhan tetapi dinyanyikan dalam pujian-pujian di gerejawi, harap itu ditinggalkan, disingkirkan, ditaruh saja di tempat yang lain. Tetapi kita harus sungguh-sungguh mencari, menemukan puji-pujian, lirik-lirik yang betul-betul meninggikan nama Tuhan. Bukan sekedar enak didengar oleh telinga, bukan sekedar begitu mengasihkan instrumen musiknya, tetapi keseluruhannya mengagungkan nama Tuhan. Di dalam puji-pujian kita tahu baik itu pengantar dalam ibadah, memulai sebuah pembacaan firman Tuhan, mempersiapkan untuk berdoa dan syafaat, atau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga di dalam mengakhiri ibadah. Seluruh tatanan pujian tersebut dikemas sedemikian rupa, sedemikian indah, sehingga mengalir, alurnya baik, sehingga tujuan daripada ibadah tersebut menjadi betul-betul berkualitas, berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah doa. Doa pengagungan kepada Tuhan Allah. Doa yang menunjukkan kebesaran nama Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang percaya kepada Allah Tritunggal. Doa yang disampaikan di awal ibadah, di dalam doa-doa syafaat, maupun doa-doa di akhir ibadah. Seluruh doa baik secara pribadi dan komunitas umat Tuhan, orang-orang percaya di dalam satu gereja lokal berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doa yang disampaikan ditujukan kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus.
Itulah sebabnya setiap doa yang kita sampaikan harus kita resapi katanya, kalimatnya, dan juga betul-betul doa tersebut dari hati yang paling terdalam. Karena kita sedang berbicara kepada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Mulia, Dia yang tak terhampiri, kita yang di bumi, Dia yang Maha Agung, kita yang terbatas. Itulah sebabnya doa-doa yang kita sampaikan adalah doa-doa bukan sekedar repetisi demi repetisi, tetapi betul-betul dipimpin di bawah bimbingan Roh Kudus. Supaya doa kita itu berkenan di hati Tuhan, juga harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya doa kita diterima dan diperbolehkan untuk mendapatkan jawaban yang baik dari Bapa di surga. Doa-doa tersebut bukan sekedar kata-kata kosong untuk memenuhi dan memuaskan nafsu kita atau keinginan daging, keinginan mata kita, tapi doa-doa tersebut menggambarkan keinginan kerinduan kita untuk menjalankan kehendak Allah, menjalankan rencana Allah di dalam hidup kita. Dan kita bermohon belas kasihan Tuhan di dalam doa-doa tersebut. Yang ketiga adalah pemberitaan firman Tuhan. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, baik pemberitaan firman Tuhan dibacakan sebagai responsoria jemaat, pemberitaan firman Tuhan yang sama-sama dilantunkan untuk menyatakan bagaimana kebenaran itu dibuktikan dan dinyatakan dalam kehidupan berjemaat. Juga firman Tuhan yang dibacakan, disampaikan, dan dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan menjadi pusat dari ibadah tersebut. Firman Tuhan penting untuk dijelaskan dengan baik, dengan benar, secara utuh, relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat pada masa kini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan harus sungguh-sungguh dipersiapkan oleh hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan tidak sekedar menceritakan pengalamannya, pengetahuannya dan pengertiannya saja, tetapi betul-betul menggali temukan seluruh prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab, lalu merelevansikannya di dalam konteks kekinian. Sehingga dengan demikian jemaat betul-betul diisi hatinya dengan firman Tuhan. Karena itu perkataan dan seluruh penjelasan dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan betul-betul memiliki nilai kekekalan, bukan kesementaraan. Nah, 3 komponen ini ada di dalam liturgika. Tentunya ada beberapa aktivitas lain di dalam ibadah gerejawi yang bersifat liturgika ini, seperti warta gereja, lalu kemudian juga adalah persembahan yang dikumpulkan kepada Tuhan, dan semuanya itu menjadi satu rangkaian yang utuh. Kalau ada warta gereja, kiranya warta gereja tidak mendominasi semua penjelasan tentang firman Tuhan. Kalau ada persembahan, kiranya persembahan itu menjadi respon dari jemaat setelah firman Tuhan diberitakan. Sehingga setiap jemaat yang memberikan persembahan, baik kecil maupun besar, dengan tulus memberikan persembahan tersebut, sungguh-sungguh itu adalah respon sebagai perwakilan jiwanya untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Demikian prinsip dasar yang perlu kita ketahui di dalam liturgika gerejawi. Dan setiap gereja, baik secara institusional, sinode, dan berbagai denominasi tentu dapat mengemas 3 komponen tersebut dengan baik, dengan betul-betul efektif, sehingga ada alur ibadah yang terbaik. Dan perlu diingat,
Perangkat-perangkat yang mendukung seperti seperangkat alat musik, sound system, suara, tata letak tempat dan sebagainya itu adalah pendukung daripada ibadah dan bukan menjadi pusat daripada ibadah. Di dalam tatanan liturgika yang kita susun, yang kita kemas, kita harus tahu bahwa keseluruhannya itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan di dalam ibadah-ibadah raya setiap minggu yang kita lakukan, haruslah diingat setiap jemaat diisi hatinya oleh firman Tuhan. Doa-doa kita betul-betul doa-doa yang keluar dari hati untuk kebutuhan, untuk kepentingan, kemuliaan nama Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Dan pujian-pujian kita betul-betul puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Kiranya penjelasan yang singkat tentang liturgika ini dapat mendorong kita semua mengingat kembali ibadah gerejawi, baik yang diselenggarakan di gedung-gedung pertemuan, di gedung-gedung gereja pribadi, ataupun juga di tempat-tempat di mana kita menyelenggarakannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.